Chemistry Timnas U23 dan bahaya ego gol. Umpan ciamik Iver Yenner mirip Toni Kroos. Harapan Alfeandra Dewangga jelang duel Turkmenistan. Asnawi buka peluang bela Timnas U24. Presiden FIFA melayangkan pujian pada Indonesia. Saat Indonesia U23 membantai Taiwan U23, sejatinya 9 gol ini statistik yang kurang impresif. Pasalnya ada 27 tembakan yang berhasil dilepaskan, 15 diantaranya tepat sasaran. Namun jika saja pemain tampil lebih tenang dengan kerjasama lebih solid, belasan gol mungkin tercipta. Malahan kerjasama, soliditas, dan chemistry antar pemain terlihat belum terlalu tinggi. Begitu gol keempat tercipta individual pemain menonjol. Hasrat atau ego mencetak gol naik tajam, dan ini membuat pola serangan tidak klinis. Karenanya pula Sintayong tidak boleh membiarkan para pemainnya besar kepala. Kemenangan atas Taiwan sama sekali tidak menggambarkan kedikdayaan sepak bola Indonesia di pentas Asia. Vietnam menjadi tim pertama yang lolos ke Piala Asia U23 2024. Vietnam lolos ke Piala Asia U23 2024 setelah mendapatkan 2 kemenangan di grup C. Tim besutan Philip Thuse itu menang atas Guam dengan skor 6-0 dan juga mengalahkan Yaman dengan skor 1-0. Sementara itu, ada 5 tim Asia Tenggara yang memiliki nasib yang sama. Di samping itu, tim besutan Sintayong masih harus melakoni laga penentuan melawan Turkmenistan. Kemudian, Thailand dan juga Malaysia yang berada di grup H juga masih belum memastikan diri lolos. Begitu pula Myanmar dan juga Kamboja. Myanmar harus mengalahkan Korea Selatan jika ingin lolos. Sementara Kamboja harus mengalahkan Arab Saudi untuk lolos. Sementara itu, 4 negara Asia Tenggara sudah tersingkir. Mereka adalah Laos, Filipina, Timur Leste, dan juga Brunei Darussalam. Meski pada laga ini hanya tampil selama 65 menit, Iver Yenner mencetak 2 assist untuk gol Witan Sulaiman dan juga Marcelino Ferdinand. Ia bahkan berhasil membuat pecinta sepak bola tanah air terkagum-kagum dengan penampilannya yang luar biasa. Bahkan tak sedikit yang memuji kualitas umpan Iver Yenner. Iver Yenner bahkan disamakan kualitasnya dengan gelandang Eropa yakni pemain Real Madrid Toni Kroos. Bahkan tak sedikit yang mengganti namanya menjadi Iver Kroos Yenner karena penampilannya. Iver De Bruyne Yenner atau Iver Kroos Yenner, tulis salah satu netizen. Pemain Timnas Indonesia Alfeandra Dewangga tak mempermasalahkan keberadaan Cai Izis yang disebut bakal segera dinaturalisasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain PSIS itu siap beradu kemampuan untuk membuktikan diri di hadapan pelatih. Kalau saya sih sebagai pemain enggak masalah, karena persaingan di sepak bola itu kan karena fair play juga. Kita buktikan di TC saja, sama di pertandingan-pertandingan. Terang Dewangga dikutip dari Antara. Skuad Garuda Muda tinggal selangkah lagi meraih 1 tiket di Piala Asia U23 2024. Tambahan 3 poin membuat mereka memasukkan diri sebagai juara grup K dan juga lolos ke babak selanjutnya. Bek Timnas U23 Indonesia Alfeandra Dewangga optimis timnya bisa lolos dari babak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Semoga ini pertama kalinya kita lolos ke Piala Asia U23. Jadi saya cuma berharap kita bisa bermain maksimal dan menang, kata Alfeandra Dewangga. Timnas U23 Indonesia bakal menghadapi Turkmenistan pada laga pamungkas grup K Selasa 12 September 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan live RCTI pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu hasil imbang sudah cukup membuat Garuda Muda lolos. Saat ini Timnas U23 Indonesia memimpin klasemen grup K dengan 3 poin. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong cukup optimistis, akan tetapi ia menilai Turkmenistan tetap menjadi tim di atas Timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai bahwa Turkmenistan tidak mudah untuk dikalahkan. Memang secara keseluruhan Turkmenistan di atas kita ya, kan kelihatan dari FIFA ranking, ungkap Sintayong. Sintayong patut berbahagia karena kemenangan atas Turkmenistan menghasilkan banyak poin bagi skuad Garuda di ranking FIFA yakni 5,41 poin. Hal tersebut membuat Timnas Indonesia berpeluang naik sebanyak 3 peringkat di ranking FIFA atau nantinya berada di urutan ke-147. Sementara itu, Timnas Thailand melakoni FIFA Matchday September 2023 dengan berpartisipasi di ajang Kings Cup 2023. Dan ajang ini terlaksana di Thailand. Timnas Thailand bertemu Irak pada partai final. Namun tim tuan rumah gagal meraih gelar juara usai takluk dari Irak pada 10 September 2023 yang lalu.
Kabar baik datang dari wonderkid Sao Paulo Welber Jardim yang resmi mendapatkan paspor Indonesia. Ia dipastikan bisa tampil di Piala Dunia U17 2023. Hal ini terkuak dalam sebuah unggahan akun Instagram @bimasakti_stukiman. Tampak pelatih timnas Indonesia U17 tersebut menunjukkan paspor Indonesia milik Welber Jardim. Dan paspor tersebut berlaku mulai dari 8 September 2023 hingga 8 September 2027. Tentunya, dengan terbitnya paspor pemain Sao Paulo ini membuatkan tampil di Piala Dunia U17 terbuka lebar. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti memutuskan untuk memanggil 6 pemain baru. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI Endri Irawan. Endri Irawan mengatakan bahwa Bima Sakti masih belum puas dengan pemain-pemain timnas U17 Indonesia saat ini, dan pemanggilan 6 pemain itu sesuai kebutuhan dari Bima Sakti untuk menambal sisi lemah di timnas U17 Indonesia. Kemudian proses degradasi para pemain timnas U17 Indonesia masih terus dilakukan. Saat ini masih ada sekitar 35 pemain yang mengikuti TC di Jakarta. Asnawi Mangkualam membuka peluang membela timnas U24 Indonesia di Asian Games 2022 Hangzhou, China. Kendati begitu, Asnawi Mangkualam sadar bahwa Asian Games 2022 bukan termasuk agenda FIFA. Maka dari itu Asnawi Mangkualam menyerahkan keputusan sepenuhnya ke klubnya, yakni Jeonnam Dragon. Menurut Asnawi Mangkualam, setiap pemain profesional membela tim nasional merupakan sebuah kebanggaan. Sebagai pemain, tujuan kami bermain di timnas Indonesia, tutur pemain berusia 23 tahun tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino tak sabar untuk menantikan gelaran Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Ia melayangkan pujian pada Indonesia. Infantino menyiratkan Piala Dunia U17 bakal berlangsung menarik lantaran bakal digelar di Indonesia. Ia pun menyebut Indonesia sebagai negara yang indah. FIFA World Cup U17 akan digelar di negara yang indah, Indonesia, tulis Infantino dalam akun Instagram miliknya. Sementara itu, Infantino mengingatkan publik bahwa Piala Dunia U17 ini bisa jadi pintu gerbang awalan bagi publik untuk melihat talenta-talenta sepak bola yang akan jadi mega bintang di masa depan. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.